Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irhaz Sati Cahya Kusumo. Di sini saya salah satu anggota dari tim KKN UGM periode 2 tahun 2021 dengan kode unit JT016 di Desa Gergunung, Kecamatan Klaten Utara, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Nah, untuk kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai skema instalasi pemanen air hujan. Yuk, disimak. Untuk tahap pertama, air hujan yang berasal dari atap akan mengalir menuju talang. Setelah itu, air hujan dari talang akan masuk ke dalam pipa yang ada di atas. Nah, pipa ini mengalirkan air hujan dari talang. Kemudian, air hujan dari pipa yang dari talang itu dialirkan menuju proses ini. Nah, ini adalah proses penyaringan tahap pertama, yaitu penyaringan partikel kasar. Di proses ini terdapat kawat streaming. Nah, ini berfungsi untuk menyaring dedaunan dari atap, menyaring ranting maupun kerikil yang ikut masuk ke dalam pipa. Kemudian, setelah melakukan proses penyaringan tahap pertama, yaitu penyaringan daun, ranting maupun kerikil-kerikil dari atap, akan masuk ke dalam proses tahap kedua, yaitu proses pengendapan atau proses penyaringan debu kasar. Proses ini dilakukan, air pertama akan masuk ke dalam pipa yang besar ini. Pipa dengan diameter kurang lebih 6 inch. Di dalam pipa ini terdapat bola plastik yang hampir sama ukurannya dengan ukuran pipa, yaitu sekitar 6 inch. Nah, air akan masuk ke dalam pipa yang besar ini. Kemudian air akan mengalir bagian bawah dari pipa. Bola akan terangkat ke atas. Sembari bola terangkat ke atas, maka partikel-partikel seperti pasir maupun debu-debu halus yang lain akan tersaring karena adanya bola plastik. Nah, partikel seperti pasir maupun kerikil dan partikel debu halus yang lain akan melewati bagian sisi-sisi samping dari bola plastik di dalam pipa. Setelah bola tersebut akan terangkat, maka bola akan sampai di atas pucuk ini. Nah, di atas pucuk ini bola akan menyumbat aliran air sehingga air sudah tidak dapat masuk ke dalam pipa. Nah, proses ini kurang lebih dilakukan selama 7-15 menit sebelum masuk ke tandon. Oh iya, untuk bagian bawah dari pipa ini, pipa yang besar, terdapat lubang. Nah, ini lubang berfungsi untuk mengeluarkan hasil endapan seperti pasir maupun kerikil setelah melakukan proses penyaringan tahap kedua. Ini lubang diameternya kecil ya. Lihat, airnya keruh. Ya kan? Nah, ini berasal dari penyaringan. Karena bola plastik sudah keangkat dan partikelnya ke bawah yang kotor, maka bola pasir ini sudah dapat menyaring tahap kedua. Kemudian setelah menyumbat bagian atas, air akan masuk ke dalam pipa yang bagian sebelah kiri. Ya kan? Oke. Setelah dilakukan proses penyaringan tahap kedua, proses penyaringan debu kasar, yaitu di pipa yang besar, maka tahap selanjutnya air akan mengalir ke dalam pipa yang lurus ini. Pipa yang lurus ini akan mengalirkan air menuju ke tandon. Sebelum masuk ke tandon, di sini juga terdapat penyaringan tahap ketiga, yaitu penyaringan debu halus. Penyaringan debu halus ini dilakukan oleh filter yang berupa kain kasa akuarium. Nah, letaknya di mana filter ini? Filter ini terletak di dalam tutup tandon. Ya, jadi air akan masuk ke dalam tandon. Sebelum masuk ke dalam tandon akan disaring melalui kain kasa, sehingga debu-debu yang masih ikut terangkat akan disaring lebih, sehingga kualitas air di dalam tandon akan lebih jernih dan akan lebih baik untuk digunakan.
Di sini juga terdapat katup atau valve yang berfungsi untuk kita mengatur apakah air ini dapat kita masukkan ke dalam tandon atau tidak. Kemudian setelah air masuk ke dalam tandon, air ini sudah dalam kondisi yang sangat baik dan siap digunakan. Dalam contoh ini, kapasitas tandon kurang lebih 650 liter. Nah, air di dalam tandon ini sudah dapat digunakan. Mari kita lihat kualitas dari hasil memanen air hujan. Nah, bersih bukan? Ini adalah air hujan yang sudah kita panen. Kemudian, jika tandon ini sudah terisi penuh, maka air akan naik ke atas. Setelah air akan naik ke atas, jika air ini berlebihan, maka akan dialirkan melalui pipa yang kecil ini. Di dalam pipa kecil ini, air kan berlebih, kemudian akan dialirkan kepada sumur resapan. Nah, atau tidak bisa dialirkan kepada saluran drainase, sehingga dapat menjaga ataupun dapat meningkatkan kualitas air tanah, sehingga kualitas air tanah juga ikut menjadi baik. Jika tidak ataupun masih kurang, maka dapat kita buat bak penampung yang lain seperti tandon maupun bak penampung seperti ini. Nah, kita pasang, kita alirkan sehingga air yang berlebih ini bisa kita tampung ke dalam tandon-tandon yang kecil dua ini atau ke dalam tandon yang lain. Demikian presentasi saya mengenai alat pemanen air hujan kali ini. Semoga ilmu ini dapat bermanfaat dan dapat dipraktekkan. Sekian, ayo kita manfaatkan, kita optimalkan potensi yang ada. Terima kasih. Saya Irhan Sati Cahyakusumo. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.